Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Imbas banjir rob di Pantura Demak, pengendara macet hingga berjam-jam. Logistik Pilkada 2024 mulai berdatangan di gudang logistik KPU Jepara. Kabur dari razia, sejumlah pembalap liar di Boyolali nyaris menabrak polisi. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa, berjalan mengelilingi lapangan desa Kencono Rejo, Batang. Mitosnya, ritual berjalan mengelilingi lapangan akan membawa keberuntungan, karena lapangan itu merupakan simbol kemenangan. Ada yang unik saat kunjungan Andika Perkasa ke Batang. Andika didampingi istri melakukan ritual mitos di desa Kenconorejo, Kecamatan Tulis. Di bawah terik sinar matahari, Andika dan istri berjalan mengelilingi lapangan desa yang dianggap bertuah, sebanyak 1 kali berlawanan arah jarum jam. Tradisi jalan kaki mengelilingi lapangan Kenconorejo memang sudah biasa dilakukan calon kepala daerah setiap kali ada gelaran pilkada. Lapangan ini memiliki sejarah, karena itulah Andika sengaja melakukan napak tilas leluhur. Andika Perkasa sangat mengagumi keanekaragaman budaya nasional, termasuk yang ada di Batang. Jadi di Desa Kenconorejo, Kecamatan Tulis ini juga ada local wisdom yang menurut saya sangat juga perlu dihargai, dan saya bersama istri, bersama Mas Ridwan juga merasa bahwa ini merupakan satu budaya yang harus kita lestarikan. Ritual jalan keliling lapangan tidak hanya dilakukan Andika dan istri, tetapi juga calon wakil Bupati Batang Ahmad Ridwan. Ridwan menegaskan kegiatan ini tidak ada niatan lain kecuali meminta kepada Tuhan agar ikhtiar menjadi gubernur dan wakil bupati dimudahkan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang. Sementara itu, calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Lutfi, melanjutkan kampanyenya di Salatiga. Di kota olahraga itu, Lutfi datang ke Kampung Singkong serta konsolidasi dengan relawan dan pendukungnya. Senin siang, Ahmad Lutfi menyambangi Kampung Singkong Argo Tunggal di Kelurahan Ledok, Salatiga. Kedatangan Lutfi ingin melihat secara langsung produksi pengolahan singkong. Menurut mantan Kapolda Jawa Tengah, olahan singkong bisa menembus pasar ekspor. Kampung Singkong tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga bisa mengangkat potensi ekonomi lokal baik di Salatiga maupun wilayah lain di Jawa Tengah. UMKM di tempat kita yang dari singkong ini bisa mengangkat daripada ekonomi wilayah kita. Apalagi kalau lihat bahan bakunya singkong itu dari daerah lereng Gunung Sumbing, dari Batang, kemudian dari mana itu Wonosobo dan lain sebagainya. Yang sebelumnya singkong itu hanya dipandang sebelah mata, ternyata dia bisa menjadi suatu industri yang sangat mengagumkan. Usai melihat olahan singkong di Kelurahan Ledok, Lutfi menggalang dukungan dengan bertemu partai pendukung dan relawan di Salatiga. Pertemuan ini dilakukan untuk memenangkan paslon Lutfi Taji Yasin pada pilkada mendatang. Lutfi mengklaim dirinya didukung oleh 3 paslon kepala daerah Salatiga. Untuk mendulang suara di Jawa Tengah, Lutfi telah berkampanye di sejumlah tempat umum termasuk di pasar. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Logistik untuk Pilkada 2024 mulai berdatangan di gudang logistik KPU Jepara. Hingga Senin kemarin, KPU Jepara sudah menerima bilik suara, tinta, serta kabel tis. KPU Jepara mulai menerima kiriman logistik yang akan digunakan untuk Pilkada 2024. Salah satu logistik yang sudah diterima yaitu 6.972 bilik suara. Selain bilik suara,
Sebelumnya KPU Jepara telah menerima tinta dan kabel tis. Seluruh logistik ini disimpan di gudang logistik Desa Sukosono, Kecamatan Kedung, Jepara. Proses pemindahan alat logistik dijaga ketat oleh polisi. Nantinya bilik suara akan disebar di 1.743 tempat pemungutan suara. Logistik yang hari ini datang ya ini bilik surat suara. Bilik surat suara ini baru sudah tiba semua, satu kendaraan jumlahnya 6.972. Ya ini satu TPS ada 4 bilik. Ya nanti setelah ini nanti akan ada kotak surat suara. Jumlahnya juga 2 kali jumlah TPS 3.486. Yang sudah tiba berarti 3 kemarin ada tinta dan kabel tis, dan ini dilanjut dengan bilik suara. Setelah ini KPU Jepara masih menunggu pengiriman kotak suara dan surat suara. Diharapkan sebelum pilkada serentak pada 27 November, semua kebutuhan logistik siap digunakan. Arif Nur melaporkan dari Jepara.